Mari semua dengan kita berdiri dengan menaikkan jari. Araham Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Pujilah Sang Tathagata yang Maha Suci, yang Maha Sempurna, yang telah mencapai kenabian sempurna. Panjatkanlah dengan cinta kasih-Mu pada kami di pagi hari ini. Semoga dengan pancaran sinar cinta kasih-Mu kami dapat belajar dengan baik. Semoga sinar Dhamma selalu membimbing kami ke jalan yang benar. Sabi kata Bhawantu Suti Kata Sadu Sadu Sadu. Oke, silakan duduk kembali. Yang sejenak dimulai. Selesai. Oke. Ya. Bapak dan sejenak. Rivaldo hadir. Kalista hadir. Jocelyn, ya. Michelle, ya. Nani, oke, ya. Jadi semua hadir ya. Oke, tepuk semangat. Oke, bagus. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Mari kita mulai pembelajarannya. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang? Ada yang ingat? Masih menghadapi tantangan dengan keberanian kita. Jadi yang minggu lalu masih ada hubungannya dengan ini. Nah, tantangan, masih ada tantangan lagi. Ini hari ini kita menghadapi tantangan dengan keberanian. Ya, tantangan dengan menghadapi tantangan dengan keberanian. Tujuan kita hari ini yaitu meneladani apa? Meneladani Buddha. Bisa coba tak? Nah, meneladani Buddha Sakyamuni dalam menghadapi untuk meraih kesuksesan. Nah, kita ketahui Pangeran Siddhartha atau Bodhisatta. Ingat Bodhisatta ya? Pangeran Siddhartha itu yang kita kenal dengan Pangeran Siddhartha atau Bodhisatta. Dia sebelum jadi Buddha ada tantangannya enggak? Ada. Banyak tantangannya. Semasa dia belum jadi seorang petapa, dia tinggalnya di mana? Di istana, ya. Pangeran Siddhartha tinggalnya di istana. Dia pangeran, tinggalnya di istana. Nah, di istana itu dia ada tantangannya, ada banyak. Ada sampai tantangannya dia tidak boleh melihat, ada beberapa peristiwa yang tidak boleh dia lihat. Ini gambar-gambar. Coba kamu amati gambar-gambarnya ini. Ini gambar-gambar. Coba kamu amati gambar-gambarnya ini. Apa itu gambar pertama? Ini gambar pertama kita. Apa ini? Gambarnya kira-kira apa? Gambar apa ini?
Ada yang tahu? Hah? Orang yang sudah dia tidak boleh lihat selama di istana. Ini dia. Apa tantangannya? Dia tidak boleh melihat orang tua. Lalu orang sakit. Lalu orang mati. Lalu petapa suci. Ada 4 peristiwa itu yang tidak boleh dilihat. Dia tidak boleh lihat langsung. Kalau dia lihat langsung bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kalau dia terlihat 4 peristiwa itu, makanya nanti dia akan cepat mencapai proses kebudakannya. Itulah 4 hal yang seharusnya dihindari. Tapi itu tidak bisa dihindari. Dan itu harus dilalui oleh sang pangeran. Harus dilihat sendiri. Harus dialami. Nah, kemudian ada selanjutnya. Nah, tantangan ini yang 4 peristiwa tadi. Nah, ini orang tua sakit, mati, petapa. Ini dia peristiwanya. Nah, saat kapan? Saat dia pergi bersama siapa? Kusir keretanya. Kusir kereta kencana dia, yaitu kusirnya di Cana. Cana yang membawa pangeran keluar istana. Dia berjalan keliling istana, di luar istana. Akhirnya dia jumpa peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan peristiwa keempat. Setelah menyaksikan keempat peristiwa itu, lalu muncul tekad dia, tekad pangeran. Akhirnya, bagaimana? Akhirnya dia pergi juga. Di suatu malam, di saat bulan purnama, dia pergi meninggalkan istana bersama kuda kantakanya. Akhirnya dia tiba di tepi sungai. Lalu dia apa ini? Dari gambar bisa kamu bercerita nggak? Dia ngapain? Dia memotong rambutnya. Pangeran rambutnya panjang. Akhirnya dia keluarkan pedangnya, lalu dia memotong rambutnya. Nah, rambutnya yang dipotong dilemparkan ke atas. Diterima oleh Dewa Saka. Dibawa oleh Dewa Saka. Lalu di situ mulailah dia hidup sebagai seorang petapa. Bertapalah dia. Apa itu? Di sini hambatan yang apa dia ini ya, kamu baca dan bisa kamu baca, dia akhirnya keluar bersama Cana. Itu tadi cerita gambar. Ini tulisannya memotong rambut, ini kan? Ini diingatkan kita dalam satu lagu. Ada lagunya. 6 tahun sengsara di hutan Uruwela. Itu ada. Tokoh Buddhis menciptakan lagu ini supaya mengingatkan umat Buddha akan peristiwa yang telah terjadi yang dilalui oleh Sang Buddha. Ini ada lagunya loh. Jadi diingat-ingat nanti ada. Kemudian ini apa? Apa yang kejadian ini di gambar ini? Ada nggak? Kira-kira apa? Nah, Sang Buddha yang tekadnya sedang digoda. Ibaratnya itulah supaya menghalangi si pangeran ini, si Pertapa Siddhartha ini, supaya dia gagal. Rintangan yang harus dihadapi. Tapi bagaimana dengan Siddhartha? Siddhartha tetap saja maju terus.
Sama halnya kita. Kita hidup di dunia ini ada tantangannya. Ada. Apa tantangannya kira-kira? Kalau kamu apa tantangannya? Dalam kenyataan kehidupan kita apa tantanganmu kira-kira? Gimana? Apa yang kamu hadapi dalam kehidupan ini? Tantangan kamu apa? Iya, boleh. Sesuatu yang mengganggu apa membuat kita terganggu, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya gimana? Ada? Bisa? Oh, terpleset atau jatuh, ya, ya, boleh. Itu tantangan. Apa ibaratnya kita mau belajar naik sepeda? Ya kan sepeda kan? Kita kan belum bisa naik sepeda. Kita belajar, kan nggak bisa jatuh. Nggak bisa juga jatuh. Itu kan tantangan. Kalau kita diam terus kita tidak akan tercapai, tidak akan bisa menaiki sepeda. Tapi karena saya harus bisa, saya belajar lagi, belajar dan belajar lagi. Akhirnya tantangan itu kita lewati. Akhirnya kita bisa naik sepeda. Benar ya? Nah itu tantangan. Manjat pohon, kita nggak bisa pelan-pelan manjat, jatuh manjat, naik manjat, akhirnya bisa. Itu tantangan, banyak tantangan. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada tantangannya, ada. Pertama sekali di kelas 1 bisa kamu tulis, belajar tulis membaca bisa, kan nggak bisa tantangan. Kita belajar, diajari tantangan menulis bagaimana, itu tantangan kita. Akhirnya bisa. Nah, naik dan kelasnya. Next, ini terbaca. Terbaca kan? Bisa? Oke. Ini cerita menang melawan tantangan. Nah, kan akhirnya kita menang melawan tantangan. Akhirnya pertama kita menang melawan tantangan. Digoda oleh setan, penggoda. Digoda tadi oleh serombongan penyanyi cantik, ya kan? Ada tadi gambarnya kan? Akhirnya dia tahan dan lulus. Jadi kalau pada masa Buddha ada tantangan Buddha, ada yang iri sama sang Buddha, ada. Yaitu si siapa? Dewa Data. Dewa Data iri sama sang Buddha. Nah, jadi dia ini kalau dalam gambar ini apa? Sang Buddha dan rombongannya ingin membabarkan Dhamma, tapi yang musuhnya besar sang Buddha, si Dewa Data ingin menghalangi. Jadi musuh sang Buddha ada Dewa Data yang ingin menghalangi supaya sang Buddha tidak bisa membabarkan Dhamma. Niatnya sangat jahat. Akhirnya bagaimana? Dewa Data akhirnya sang Dewa Data gimana? Iya, dia mati akhirnya tertelan oleh karma dia. Dewa Datanya mati ditelan bumi. Ibaratnya bumi itu terbelah, Dewa Data masuk ke dalam, lalu tertutup buminya itu. Dia ditelan bumi. Oke, nah dari pembelajaran kita hari ini kita bisa simpulkan semua tantangan harus kita hadapi dengan keberanian. Jadi tanpa keberanian tidak akan tercapai. Jadi kita harus berani menghadapi semua kenyataan. Ya, kita harus berani. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini kita bisa simpulkan semua
tantangan harus kita hadapi dengan keberanian. Saya ingatkan? Oke. Nah, nanti selanjutnya ada buku tugas ya. Di buku tugas nanti kita kerjakan itu ada berupa soal-soal pilihan ganda. Nanti kamu uji coba, kamu jawab. Ya, bisa kamu bahas bersama dengan teman-teman. Ya, berkelompok boleh. Jadi untuk sekarang Bapak berikan coba ada 5 menit untuk berpikir dan mengajukan pertanyaan jika ada. Coba kamu amati kembali dari yang tadi, paparan tadi. Nah, mana yang kamu mau tanyakan, kira-kira Bapak kasih waktu 5 menit. Ada kira-kira? Ada yang juga mau ditanyakan? Hah? Nggak ada. Oh, beli. Ada. Buku tugas ini nanti. Intensi ya. Kita ya. Nah, itu loh. Kan waktu banyak. Yang untuk PPT biasa yang pendek itu